kita melaksanakan Natal Gereja Kaharap 2024 ini, baik melalui pembelian kalender ataupun melalui amplop yang sudah disediakan di pintu jemaat di depan pintu gereja ataupun yang sudah dibagikan melalui amplop sumbangan kepada ibu bapak sekalian. Izinkan kami juga melaporkan dana yang sudah terkumpul hingga saat ini adalah sebesar Rp43.760.000. Kemudian dana yang sudah terkumpul sebesar Rp43.760.000, sedangkan dana yang kita perlukan untuk perayaan Natal tahun 2024 ini adalah Rp62.600.000. Jadi kita masih kekurangan dana itu sebesar Rp11.340.000. Kemudian dana yang sudah terkumpul itu terdiri dari sumbangan wajib panitia dan sukarela dari panitia perayaan Natal gerejawi, sumbangan dari anggota jemaat melalui amplop persembahan maju ke depan, kemudian melalui lelang suara, kemudian melalui penjualan makanan dan sayur mayur, serta penjualan kalender sebanyak 150 eksemplar, yang mana kalender ini masih belum terjual, sekitar ada 20 eksemplar. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari seluruh anggota jemaat untuk mendukung kita semua dalam rangka mensukseskan Natal kita di 2024 ini. Kemudian izinkan juga kami akan melaksanakan lelang suara dari jam pertama pukul 6 pagi dan pukul 8 pagi. Biarlah kiranya kita semua anggota jemaat Kaharap yang sudah memberikan sumbangan selalu diberkati oleh Tuhan dan boleh lagi menyumbang untuk menambah kekurangan dana kita hingga saat ini. Kami dari panitia perayaan Natal Hari Besar Gerejawi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Biarlah Tuhan selalu membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Minggu tanggal 17 November 2024, berita jemaat yang dibacakan. Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada kebaktian ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berdomisili di wilayah pelayanan Majelis Jemaat GKI Kaharap, berkeinginan menjadi anggota Jemaat GKI Kaharap dapat mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 13 WIB. Pelayanan kebaktian, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penutua diakon dan songleader, pemain musik, tim multimedia dan operator sistem yang bertugas pada Minggu tanggal 17 November 2024. Untuk pelayanan kebaktian ucapan syukur, kategorial, pernikahan, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah tertulis dalam warta jemaat yang sudah di-share melalui WA ataupun lewat berita jemaat yang sudah dicetak. Silakan mengambil untuk membawa pulang kepada anggota jemaat Kaharap setiap minggunya. Diharapkan kepada penetua dan diakon untuk mempermudah mengingatkan jadwal tugas pelayanan. Silakan untuk membawa pulang warta jemaat yang sudah dicetak. Pelayanan kebaktian, ucapan syukur, ibadah keluarga inti maupun kategorial bisa dilihat di tayangan. Majelis Jemaat GKI Kaharap mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan
bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai 23 November 2024. Pelayanan doa bagi jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit dapat menghubungi tanggal 16 sampai 30 November 2024 Vikaris Melisa Indra STH dengan nomor handphone 0821 5196 3183. Berita duka, MPH Majelis GKE Kaharap turut berduka cita atas dipanggilnya mendiang David Tantarianto SH, anak dari Guntur P. Adam, pada hari Senin 11 November 2024 pukul 23:24 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di Tipuko Militer 12, Palangkaraya. Alamat duka Jalan Bukit Keminting 15 nomor 44 Palangkaraya. Berita lain-lain, MPH Majelis Kaharap mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu, saudara-saudari secara moral, material yang diberikan baik secara langsung dalam bentuk uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di jemaat ataupun pihak rekening Majelis Jemaat GKE Kaharap. Bagi Bapak Ibu anggota jemaat Kaharap yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah keluarga atau ucapan syukur bisa melaporkan ke Sekretariat MPH setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13 WIB untuk dibuat penjadwalan pelaksananya. Pemberitahuan diberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari bahwa ibadah keluarga inti akan dijadwalkan mulai pada awal Juni 2024 dan dapat dilihat di lembaran belakang warta jemaat yang dicetak. Jika ada perubahan atau penundaan bisa melaporkan ke Sekretariat MPH setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 13 WIB. Hari Minggu 17 November 2024, Minggu 24 November, Panitia Natal SPPR GKE Kaharap akan melaksanakan usaha dana makanan pada ibadah pukul 6 dan pukul 8 WIB. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dan sedang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kami undang jemaat sekalian untuk berdiri untuk kita memulai ibadah kita. Sementara itu kita menyanyi dari PKJ nomor 14, yaitu menyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setia Tuhan, ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Di
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Saudara juga. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkum, ketika pun tergapailah kasihnya. Agunglah Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Selanjutnya adalah doa pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang dan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, dan kami berseru memohon kepadamu.
Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Untuk berita anugerah jemaat kami undang bangkit berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita melewati kantong kolekte yang diedarkan dan melalui kolekte maju ke depan pada kotak yang telah disediakan, yang kegunaannya untuk menunjang pelayanan dan pembangunan jemaat GKI Kaharap. Nas pengantar. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami ini. Sebagai ucapan syukur, saat ini kami memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan. Beri juga hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengelola berkat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan serahkan persembahan ini. Amin. Tuhan hanya
tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Salam. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 20. Saya akan baca ayat ganjil dan sidang jemaat baca ayat genap, dan pada ayat 20 kita baca bersama-sama. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan, karena atas rahmat dan berkat-Mu kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Samuel 2 ayat 22 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Allahku, gunung batuku, tempat berlindung, perisai tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ketika aku kesesakan, aku berseru kepadamu, kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacakannya mereka.
Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengkirakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak, sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya baiklah kita kembali satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kuduskan dan urapi kami seturut dengan kasih setiamu ya Bapa, sehingga dalam lawatanmu tersebut kami layak untuk bersekutu, untuk duduk di kaki salibmu dalam perhimpunan saat ini. Roh Kudusmu berkuasa, Roh Kudusmu memerintah, darahmu tercurah, sehingga Allah yang bertahta di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya, dan pada saatnya firman tersebut akan menjadi pelita dan terang dalam seru juang kehidupan kami di tengah pergumulan dunia ini. Bersabdalah ya Bapa, oleh pertolongan Roh Kudus kami dipersiapkan. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini dari Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Kembali kita akan bacakan bergiliran. Saya akan bacakan ayat-ayat ganjil dan sidang Jumat lanjutkan dengan ayat-ayat genap. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18 dengan judul Persembahan yang Sempurna. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang akan datang mengambil bagian di dalamnya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa.
Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Amin. Puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di ibadah minggu dalam persekutuan jemaat saat ini dan diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan yang kembali menegaskan tentang kasih setia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian di tengah pengembaraan kita di dunia dalam berbagai proses yang ada di depan kaki kita. Oleh sebab itu Matius 26 ayat 41 mengatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Nas ini menegaskan tentang pemrosesan kehidupan kita di antara warna dalam, goda, dan coba yang terbentang. Dan itu dijelaskan dalam firman Tuhan saat ini bahwa sejak mula-mula, sejak pertama, sejak adanya kepercayaan kepada Yahweh, kehidupan orang percaya yang diatur dengan ketetapan hukum Taurat, mengatur, menetapkan cara-cara peribadatan supaya daging yang lemah itu dikuduskan oleh Roh Allah, supaya kehidupan orang percaya itu tidak dituntun, tidak dipimpin oleh daging tetapi oleh Roh Allah, supaya roh manusia itu ada di dalam kendali Roh Allah. Oleh sebab itu hukum Taurat dalam peraturan-peraturan peribadatan dalam firman Tuhan saat ini menegaskan wajib orang percaya saat itu, di saat terjatuh atau jatuh bangun dalam kehidupan iman mereka, untuk memberikan persembahan korban bakaran. Dan dikatakan itu berulang-ulang kali untuk apa? Untuk supaya mereka layak di hadapan Allah, supaya mereka kudus, berkenan
kepada Allah. Sehingga diatur oleh Taurat, wajib mereka memberikan persembahan kambing, domba, lembu dan lain sebagainya sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban supaya mereka kembali dan kembali diterima di hadapan Allah. Berulang-ulang kali seperti itu. Tetapi firman Allah saat ini semuanya itu tidak menjamin. Bagaimanapun juga korban penghapus dosa itu berulang-ulang dilakukan tidak menjamin, bahkan dikatakan saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada ayat yang ke-8 dikatakan Allah menolak. Mengapa ayat ke-8 dikatakan Allah menolak? Karena bahwasanya orang percaya saat itu hanya dengan emosinya saja, secara seremonial peribadatan saja, mempersembahkan korban-korban bakaran dan penghapus dosa, tetapi tidak ada perubahan signifikan dalam sikap kehidupan sebagai orang percaya. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan. Bahwasanya kita tahu pertobatan, kata bertobat itu berubah dari kehidupan A misalnya menjadi kehidupan B. Tidak bisa setelah kehidupan A memberikan persembahan tetap cara hidupnya A. Tidak ada perubahan, sehingga jatuh bangunlah mereka dalam dosa, daging yang lemah walaupun roh penurut. Sehingga berulang-ulang korban penebusan dosa itu dilakukan. Karena memang tidak ada perubahan, tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya, tidak ada hasilnya. Sehingga Allah yang mengasihi itu tidak mau citra gambarnya yang sempurna di dalam ciptaannya manusia itu rusak. Ia datang ke dunia untuk menjadi korban itu sendiri. Korban yang dilakukan satu kali untuk seumur hidup kita. Korban dengan darah kudusnya sendiri yang dicurahkan di Kalvari. Korban inilah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah, untuk diperbaharui, untuk hidup dalam pertobatan. Saudara, karena tudingan di luar sana, santer mengatakan gampang saja orang Kristen itu, enjoy saja orang Kristen itu hidup dalam dosa. Toh katanya karena mereka ditebus, diselamatkan, toh katanya karena keselamatan itu gratis. Memang di satu sisi kita tahu keselamatan itu gratis, tapi di sisi lain bukan berarti karena gratis kita mempermainkan keselamatan itu. Mengapa? Karena Allah itu kudus, ia tidak mau dipermainkan. Jika kita tahu untuk satu kali saja keselamatan itu terjadi, maka kita tidak boleh mempermainkan darah Yesus yang tercurah itu. Jika kita merasa dalam hati kita, ia mengasihi kita, ia akan mengampuni kita, ia akan memperbaharui kita, gampang saja seperti tudingan orang di luar sana. Ini salah. Berarti kita mempermainkan darah kudus yang tercurah cuma satu kali. Ingat, cuma satu kali. Satu kali saja Allah mengampuni kita di dalam darah Yesus yang tercurah. Yang kedua kali, sebab kedatangan Yesus itu bukan mencurahkan darahnya lagi, bukan mengampuni kita, tetapi penghakiman dan penghukuman. Itu kedatangan yang kedua, sudah pasti. Tidak ada Yesus datang kedua kali untuk mengampuni lagi. Pertama saja ia datang, sekali saja darahnya menjadi darah penghapus dosa. Dan ini sempurna karena berasal dari ia sendiri. Darah kudusnya yang mahal, yang tak ternilai, yang sudah menghapus, memberikan pengampunan dosa kepada saudara dan saya yang percaya. Maka melalui penghapusan dosa yang sekali ini, Allah mau benar-benar ada pertobatan nyata di dalam kehidupan kita. Artinya kita beriman itu bukan hanya secara emosional kita saja, tetapi sungguh dari sanubari kita, dari batin kita, yang kelihatan dari pikiran, tindak tanduk, perbuatan dan sikap hidup kita, bahwa kehidupan kita dikendalikan oleh roh, bukan oleh daging. Dari kalimat pertama dalam khotbah kita saat ini, Matius 26 ayat 41, supaya jangan daging lagi yang mengendalikan kita. Ini tujuannya, ini manfaatnya, ini faedahnya. Mengapa darah Kristus itu dicurahkan satu kali? Supaya ada pembaharuan, ada pertobatan. Dan ini kita
ekspresikan dalam action, di dalam sikap keputusan hidup kita yang mempermuliakan Allah. Bagaimana kita hidup dengan sesama kita dalam kerukunan, dalam kedamaian. Bagaimana kita tidak hidup dalam iri dengki dan kebencian dan amarah. Walaupun sekali lagi kedagingan kita condong marah, benci, dendam. Dengan ketidakadilan dan hal lain yang tidak benar yang orang lakukan kepada dia, kepada kita, itu memang manusiawi. Tetapi sebagai orang percaya kita diajar untuk mengampuni. Mengapa kita harus mampu mengampuni? Ya karena kita sudah menerima penebusan yang satu kali ini. Berubah. Kalau kita hidup di dalam kedagingan yang kita yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan dendam, itu berarti darah Kristus itu belum benar-benar tercurah bagi kita. Berarti kita belum menikmati, menerima keselamatan dan pengampunan dosa dari Allah di dalam Yesus Kristus. Berarti kita masih terkubur di dalam kedagingan, dalam kehidupan kita yang lama. Tidak. Darah Kristus itu membangkitkan kita dari keterpurukan kedagingan kuasa dosa. Darah Kristus itu telah menguburkan kuasa dosa kehidupan yang lama, dan kita sudah dibangkitkan dalam kehidupan baru, dalam pengampunan dosa. Artinya memang dengan kedagingan kita, dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu untuk hidup selaras dengan firman Allah. Tetapi dengan iman percaya kita, dengan mengundang Allah terlibat dalam proses kehidupan kita, kita akan dimampukan hidup seturut dengan kehendak Allah. Saudara kekasih, sehingga akhirnya nas kita saat ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah korban yang sejati, bukan korban kesia-siaan yang dilakukan sebagaimana rutinitas keagamaan saat itu, yang berulang-ulang dilakukan namun tanpa hasil. Kehidupan mereka tetap berkutat, tetap diikat, tetap terbelenggu di dalam kedagingan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang fanatik dalam peraturan agamanya, tetapi munafik dalam perbuatannya. Fanatik tetapi munafik. Ini Allah tidak mau terjadi. Mengapa? Karena Allah mau mengembalikan citra dan gambarnya yang rusak oleh kejatuhan Adam dan Hawa. Allah mau mengembalikan mahkota ciptaan itu kepada manusia, kepada saudara dan saya yang percaya. Allah mau sebagai mahkota kehidupan itu kita kembali kepada tugas panggilan kita di dalam kitab Kejadian. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, taklukkanlah bumi. Supaya bumi ini harmonis melewati hikmat manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Allah mau melewati penaklukan dalam hal yang positif ini. Lawatan Allah itu nyata. Tugas itu ada di pundak manusia, di pundak saudara dan saya. Dan hal itu dapat kita emban, dapat kita lakukan jika kita benar-benar sudah ditebus oleh darah Kristus. Jika pengorbanan yang satu kali ini benar-benar kita terima dan kita nikmati. Dan sekali lagi kita dapat melihat dengan perubahan gaya dan cara hidup kita yang berpadanan dengan kebenaran firman Allah. Maka tujuan firman Tuhan saat ini yang pertama, kita dituntut untuk setia hanya kepada Dia. Kita dituntut untuk tulus dan mempermuliakan Dia. Kita dituntut untuk menempatkan Dia menjadi fokus dan sentral kehidupan kita dengan cara hidup kita yang benar-benar mempermuliakan Dia. Yang kedua, jangan sia-siakan. Sebab itu kan ada tempo dulu lagu yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Sebab inilah hal yang kedua, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus dengan cara hidup lama, tetapi berubahlah, tunjukkanlah identitas Kristenmu di tengah pergumulan dunia. Tunjukkanlah jati dirimu di tengah perbedaan dan penolakan dunia. Tunjukkanlah engkau saksi Kristus yang sudah ditebus dan diperbaharui, yang dipimpin oleh Roh bukan kedagingan. Yang ketiga, di tengah perjuangan kehidupan ini, biarlah kita menunjukkan kehidupan yang membawa dampak yang positif. Sebab itu firman Allah, perbaharui hidupmu dan berbedalah dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Kehidupan orang yang penuh dengan gerasa gerusu, kehidupan yang penuh dengan dendam dan amarah, jauhkanlah.
dari sikap kehidupan kita. Tunjukkanlah bahwa kitalah hamba Tuhan, kitalah umat yang sudah diampuni, maka ampunilah, maka pendamailah, maka tunjukkanlah identitas dirimu itu dengan menjadi saksi Kristus, dengan membawa dampak yang positif dalam semua aspek kehidupan, sehingga semua orang yang ada di sekitar kita boleh memuji dan mempermuliakan Allah melewati perubahan cara hidup kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan menanti action kita, Tuhan menanti karakter, identitas dan jati diri kita ditunjukkan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan, di mana dan sebagai apapun kita berada. Amin. Saudara sidang Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Sempurnakan kebenaran firman yang kami taburkan dalam keterbatasan dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu yang melebihi akal budi manusia ya Bapa. Sehingga dengan demikian penebusan darah Kristus itu benar-benar kami terima dan nikmati. Sehingga kehidupan kami benar-benar adalah kehidupan baru dan meninggalkan kehidupan yang lama yang dikuasai kedagingan, kehidupan baru yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga cara hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi evangelis masa kini yang diutus menjadi mitra kerja Allah di tengah dunia, menancapkan panji-panji Kristus, menyebarkan berita keselamatan, berita pengampunan dosa, mengabarkan kasih Yesus yang luar biasa. Ampuni jika selama ini kami lalai ya Bapa, ampuni kami jika seringkali kedagingan itu kuat, menekan, menyeret, membawa kami mengambil keputusan-keputusan yang tidak pantas dalam cara hidup kami sebagai orang percaya. Ampuni kami jika berulang-ulang kami terperosok ke dalam kelalaian dan kesalahan-kesalahan tersebut. Kuduskan kami, urapi kami, pimpin dan pelihara kami, supaya di saat kami jatuh kami tidak tergeletak, supaya kami sadar dan berjaga-jaga waspada, dan kami dapat menunjukkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh tersebut melalui berbagai cara hidup kami ya Bapa. Sehingga Allah dipermuliakan di dalam kami, sehingga banyaklah orang yang mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat, dan lutut yang bertelut menyembah kepadamu melewati cara hidup mereka, melewati perubahan-perubahan yang nyata, sebagai orang yang mengagungkan, meninggikan segala sesuatu di atas keadilan, kebersamaan dan kasih, sehingga damai di sorga, damai di bumi boleh terpatri, boleh nyata, boleh menyebar, boleh menghiasi bumi yang dilawat oleh Allah melewati cara hidup orang percaya yang menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca, yang merubah, yang menyelamatkan. Oleh sebab itu Bapa, kami hendak mempertaruhkan seluruh kehidupan kami, sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau memberkati rumah tangga per rumah tangga, pekerjaan usaha rencana mereka, anak-anak seisi keluarga rumah tangga mereka. Lawatlah mereka ya Bapa, adilah di tengah rumah tangga tersebut, sehingga rumah tangga mereka boleh menjadi rumah doa, di mana hubungan suami istri diikat dalam kesetiaan, dalam kemesraan, dalam kasih Kristus, di mana suami istri mengambil peran yang nyata sebagai teman relasi yang bersama-sama mendayung bahtera rumah tangga mereka ke satu titik tujuan pengharapan visi dan misi rumah tangga yang menjadi kesaksian, sehingga rumah tangga mereka semua boleh menjadi rumah doa. Allah dipermuliakan, keturunan-keturunan yang ada di setiap rumah tangga mereka, dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa, boleh memperoleh berkat penyertaan Allah melewati apa yang dinyatakan oleh orang tua mereka. Kasih Kristus ada, sehingga mereka tumbuh, berkembang,
bersaksi, beraktivitas dalam seluruh juang mereka sebagai generasi penerus gereja, negara, rumah tangga, maksimal di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan pada saatnya mereka semua boleh menikmati cinta dan cita-cita mereka. Mereka boleh menjadi generasi penerus yang berkualitas dan diperhitungkan, menjadi tiang gereja, tiang bangsa, dan kebahagiaan rumah tangga Kristen pada masa-masanya. Kami serahkan sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini berada dalam tekanan, pergumulan, sakit, penyakit, dan berbagai dera dan kekhawatiran. Urapi mereka, lawat mereka, curahkan darah kudus-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menghibur, yang menguatkan, sehingga di dalam berbagai proses kepahitan hidup yang diizinkan terjadi menerpa mereka, mereka tidak berputus asa, karena mereka tahu semuanya boleh terjadi bukan karena Allah menghukum, tetapi Allah sedang membentuk. Dan biarlah dalam pembentukan ini mereka semakin taat, takut akan Allah, semakin dekat dan melibatkan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, sehingga pada saatnya dengan kacamata iman mereka melihat pemulihan, melihat penghiburan, melihat kekuatan, melihat apa yang Allah janjikan dalam pembentukan tersebut. Demikian juga kami pertaruhkan sidang jemaat Tuhan yang berada dalam kesuksesan, dalam kemulusan, dalam kebahagiaan, dalam kesehatan, di dalam berbagai berkat-berkat yang berkelimpahan yang mengiring jalan hidup mereka, supaya mereka pun tetap menjadi umat Allah yang takut akan Allah, yang setiawan, yang menempatkan Allah sebagai fokus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menjadi orang yang arogan, yang orang yang sombong oleh karena kebaikan-kebaikan dan kemulusan hidup yang mereka nikmati. Tetapi mereka tahu berkat yang Allah berikan adalah sebagai perpanjangan tangan untuk menjadi kesaksian, sehingga mereka mengerti mereka diberkati untuk menjadi sarana berkat itu sendiri, sehingga apapun posisi dari jemaat Tuhan, kekurangan atau kelebihan, semuanya bersama-sama bertumbuh dalam kecukupan yang maksimal yang Allah berikan, sehingga mereka selalu berbahagia, bersukacita di usia pernikahan yang bertambah, di usia kelahiran yang bertambah, dan hadirnya anak cucu menantu dari isi keluarga rumah tangga mereka pun menjadi sumber berkat dan sukacita bagi mereka. Maka biarlah umur panjang, kesehatan, kekuatan, iman, percaya pun semakin bertambah-tambah dan menyempurnakan sukacita mereka di dalam anugerah-Mu yang tiada tara. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan, kami serahkan para pekerja gereja dari tingkat sinode, resort-resort, dan jemaat-jemaat. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan roh yang takut akan Allah, sehingga semuanya boleh selalu rendah hati dan mengutamakan kepentingan, kebenaran, merumuskan, memutuskan segala perkara yang penting dan perlu untuk pertumbuhan, pendewasaan, dan memberikan jawab bagi keperluan jemaat. Maka diurapilah mereka, dikuduskanlah mereka sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Allah dalam rangka menyokong, memimpin keberadaan jemaat-Mu di tingkat sinode, resort-resort, dan jemaat secara khusus. Kami serahkan jemaat GKK Harap dengan program-program yang ada. Ampuni kami dan tolonglah kami ya Bapa, supaya program kami boleh kami realisasikan, dan di mana Allah dipermuliakan di dalamnya. Kami pertaruhkan daya, dana, dan teologi kami kepadamu, supaya dengan campur tangan Allah semuanya boleh sepadan, dan semuanya boleh selaras, dan semuanya boleh mencukupi apa yang kami perlu untuk kesaksian gereja, untuk pertumbuhan iman percaya jemaat menuju kualitas yang penuh, sehingga gereja kami boleh tampil di tengah dunia menjadi kesaksian yang injili, yang melayani, yang mengasihi, yang mengampuni, sehingga kami boleh tampil kompak dalam kebersamaan kami, kepengurusan jemaat, MPH Jemaat Kaharap, dan juga pengurus-pengurus lingkungan dan kategorial, dan panitia-panitia yang ada. Biarlah kami selalu kompak, sehati, sepikir, seia, sekata, selaras untuk hidup sebagai mitra Allah di tengah dunia, sehingga melewati kesaksian jemaat
dan gereja keharap ini Allah terus dipermuliakan. Tuhan Bapa di surga, persoalan jemaat dan lain sebagainya kami hanya pertaruhkan kepadamu. Pada saatnya kami yakin dan percaya pembelaan dan campur tangan Allah itu nyata, membuat kami boleh selalu bersukacita dalam kualitas iman yang Allah nyatakan. Dan secara khusus kami menyerahkan bangsa dan negara kami, di mana tinggal menghitung hari kami akan memasuki pemilihan gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, bupati dan wakil. Allah hadir melawat bangsa ini, khususnya melawat daerah Kalimantan Tengah. Allah hadir bagi mereka yang terlibat langsung dalam pesta demokrasi ini. Allah menyertai semua unsur lapisan masyarakat supaya kami menjunjung kebersamaan, keadilan dan kemakmuran, supaya kepentingan pribadi dan golongan itu boleh kami tempatkan di atas kepentingan kami bersama, di atas segalanya. Kepentingan bersama untuk kemakmuran daerah ini kami junjung tinggi. Perbedaan yang ada adalah manusiawi, semuanya lumrah. Namun biarlah kami sebagai orang percaya, sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah yang bertakwa, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, mempertaruhkan semuanya, melibatkan Engkau ya Bapa, supaya kepentingan bersama itu boleh kami junjung tinggi untuk terciptanya demokrasi, terciptanya toleransi, terciptanya kedamaian dan kebersamaan. Hadirlah ya Bapa, supaya dijauhkan mereka semua, masyarakat semua dan tim ses semua dan wakil-wakil mereka yang siap maju semua, dijauhkan dari sifat provokatif. Jauhkan kami dari sifat yang menjelekan satu dengan yang lainnya. Karena kami semua pasti ada kejelekan, pasti ada kekurangan. Kami manusia yang tidak sempurna, Engkau saja yang sempurna dan benar. Maka ajarlah kami untuk introspeksi diri, menjunjung kebersamaan, asas adil dan merata, sehingga semua yang terpilih adalah seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya sebagaimana kebenaran firman-Mu mengatakan, mereka yang pada saatnya menduduki jabatan adalah atas seizin Allah. Maka kami mohon Allah terlibat di dalamnya. Allah memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami, yang takut akan Allah, sehingga mereka menjunjung toleransi dan kebersamaan, kemakmuran dan kebaikan, sehingga makmurlah bangsa ini, sehingga lawatan Allah itu nyata bagi kami, sehingga kami boleh bersama bersukacita dan mempertaruhkan puji-pujian kami sebagai ungkapan syukur atas lawatan dan penyertaan Allah. Kepadamu kami pertaruhkan pesta demokrasi yang akan berlanjut ini. Keputusan-Mu kami yakin adalah yang terbaik, maka kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dan di atas semuanya ini ya Bapa, kami pertaruhkan seluruh doa pergumulan, pengharapan, seluruh sembah kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menyempurnakan dan mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sampailah kita pada lelang suara. Untuk lelang suara ini yang kegunaannya adalah untuk menunjang perayaan Natal pada tanggal 24 Desember 2024. Dan kami mohon bantuan dari jemaat sekalian. Baiklah, untuk lelang suara kali ini disampaikan oleh Bapak
Libranus Amalo dan kawan-kawan. Kami persilahkan. Sebuah pujian dengan judul Kabulkanlah. Luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Padamu Tuhan, ku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya.
Ibu Bapak sidang Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pagi ini. Untuk itu Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, arahkan hatimu kepada Allah, jadilah saksi Kristus di dalam setiap sikap keputusan hidupmu, dan terimalah penyertaan dalam berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu.